Melihat proses pembuatan pegas raksasa untuk militer, akhirnya menyadari betapa menakutkannya komponen industri militer Jepang. Hanya untuk satu rangka pegas baja sudah memerlukan kontrol manual yang lebih. Ketelitian 1 mm dan permukaan yang mengkilap membuatnya melekat di ingatan. Selain itu, diperlukan mesin fenomena untuk membentuk pegas gulung dengan logam baru. Tanpa melebih-lebihkan, ini benar-benar menggunakan teknologi yang sama untuk memproduksi komponen kapal induk dalam membuat pegas. Ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1997. Pembuatan pegas besar Jepang. Pabrik ini juga bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan sambil memproduksi. Jadi, jangan terkecoh oleh perangkat semi-otomatis yang terlihat sedikit ketinggalan zaman. Langkah pertama dalam pembuatan pegas raksasa. Pertama, jenis baja dimasukkan ke dalam tungku. Bersiap untuk memanaskan bahan baku pada suhu tinggi 900 derajat. Setelah jenis baja ditempatkan, maka pintu tungku bisa ditutup. Selama pemanasan, mari kita pergi ke lokasi lain. Pekerja sedang menyalakan crane untuk mengangkat roll yang ada di samping. Roll digunakan sebagai cetakan padat untuk menggulung pegas. Lalu segera goyangkan untuk menyelesaikan penguatan roll. Sambil perlahan-lahan berhenti. Ini juga menandakan bahwa persiapan tahap awal telah selesai. Namun, saat ini tidak bisa berhenti. Diperlukan untuk menggenggam tang dengan kedua tangan. Mengambil sebatang-batang baja sekitar 2 meter dari tengah. Selanjutnya, memasukkan cetakan ke dalam lubang silinder. Mengubah arah logam melalui titik lokasi yang tetap. Sementara itu, roda di bawah juga terus bergerak maju mengikuti putaran silinder. Namun, ada satu masalah besar dengan ini, yaitu, proses menggulungnya sulit untuk dilepas. 2 orang pekerja mengeluarkan banyak tenaga. Baru mereka berhasil mengambil pegas yang ada di depan. Menunggu logam mendingin sebelum melanjutkan ke tahap pemotongan kedua. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghilangkan kedua ujung pegas. Karena selama proses penggulungan, posisi awal dan akhir pegas seringkali tidak sesuai dengan keseluruhan. Jadi, perlu menggunakan alat pemotong untuk menghilangkan area yang menonjol. Hingga tahap ini, permukaan pegas telah diproses lebih lanjut. Hanya dengan cara ini proses dapat memenuhi pemotongan yang tepat di bawah. Setelah pegas diletakkan pada titik lokasi yang tepat, alat pemotong akan dipandu oleh silinder untuk menyelesaikan pemotongan. Seluruh proses dilakukan secara otomatis tanpa perlu dipindahkan. Dengan cepat, salah satu sisi dibentuk dengan baik. Jadi, selama proses pemotongan tidak terganggu. Secara keseluruhan tidak akan terjadi kesalahan. Setelah itu, memutar dan membalik untuk memproses sisi lainnya. Dari gambar, dapat dilihat bahwa dari awal hingga akhir, titik tertinggi secara bertahap menjadi lebih tipis. Proses pemotongan ini sangat efisien. Gambar yang jatuh adalah contoh sudut sisi ganda. Selanjutnya, hidupkan mesin gerindra datar. Di depan adalah peralatan penggilingan datar yang dapat disinkronkan dengan banyak level. Pekerja hanya perlu meletakkan pegas di belakang lekukan. Jepit satu sisi pegangan. Kemudian akan terlihat gambar yang berputar seperti roda api. Manfaat dari metode ini adalah penggilingan yang sinkron. Selama satu pegas dibentuk dengan baik, yang lainnya semua akan terbentuk. Namun, tahapan manual yang diperlukan jelas tidak bisa dihilangkan. Tampak seorang pekerja dengan mesin gerindra tangan yang terus mengasah bagian dalam. Dan ini juga merupakan lokasi yang tidak dapat digiling oleh mesin. Sampai di sini, tahap persiapan awal bisa dianggap selesai. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu perlakuan panas. Ini adalah salah satu tahap terpenting sebelum pegas dibentuk. Pertama, letakkan satu persatu pegas di tepi tungku. Kemudian gunakan batang besi dengan prinsip tuas untuk memasukkannya ke dalam tungku listrik. Tahap pemanasan tidak akan berlangsung terlalu lama. Hanya perlu sekitar 20 menit untuk mengeluarkannya. Saat ini kita tiba di langkah yang perlu disesuaikan dengan tangan. Dalam gambar, di sebelah kiri adalah sebuah batang pengukur. Pekerja harus secara bertahap mengubah jarak berdasarkan tinggi yang berbeda. Jika terlalu tinggi, maka tarik ke bawah. Jika terlalu rendah, maka tarik ke atas. Selanjutnya masukkan ke dalam minyak untuk memulai pendinginan cepat. Di atas adalah pegas kompresi yang padat. Mari kita lihat bagaimana menyelesaikan pegas ukuran besar. Semua orang harap perhatikan gambar yang akan muncul. Pekerja harus mengontrol secara real-time sesuai langkah. Melakukan penyesuaian menyeluruh pada setiap titik lokasi permukaan pegas. Apa sebenarnya artinya? Ini berarti dalam proses penyesuaian ini, tidak boleh ada kondisi tidak rata. Jadi jika Anda telah menyelesaikan penyesuaian di sebelah kiri, sisi kanan juga harus disesuaikan. Setelah menyelesaikan penyesuaian di depan, belakang juga harus disesuaikan. Yang terpenting adalah semuanya harus pada angka 0. Penyesuaian dilakukan dengan increment 0,1 mm. Jika selisih terlalu besar tidak diperbolehkan untuk langsung menekan. Harus ditekan secara bolak-balik dengan cara bertingkat. Akhirnya, tambahkan klip besi di kedua sisi. Untuk mencegah perubahan bentuk akibat pendinginan cepat yang menyebabkan kesalahan presisi. Dalam sekejap, semua pegas telah menjalani proses pendinginan cepat. Kemudian angkat dari minyak dan tempatkan di rak. Segera setelah itu, kita dapat melanjutkan ke proses tempering.
Yang disebut tempering adalah untuk menghilangkan kerapuhan yang dihasilkan selama pendinginan cepat. Karena logam menjadi keras setelah mengalami penurunan suhu yang cepat dan pada saat yang sama dapat menjadi rapuh. Untuk menghilangkan itu, kita perlu melakukan tempering untuk meningkatkan ketangguhan secara keseluruhan. Artinya, membuatnya lebih elastis. Di depan adalah pegas setelah melalui proses pengamplasan. Apakah kalian menyadarinya? Silinder ini, tanpa cat, warnanya berbeda dengan logam biasa. Yang di atas adalah pegas gulung panas. Sekarang mari kita lihat pegas gulung dingin. Masih silinder ini, konon ditambahkan komponen lain dalam proporsi yang berbeda. Sehingga bahan baku memenuhi standar dalam hal kekerasan dan ketangguhan. Lebih memenuhi persyaratan pegas gulung dingin. Pekerja pertama-tama akan menarik satu bagian. Setelah itu, dengan segala kekuatan, mereka akan mendorongnya ke dalam. Sisi lainnya juga dilengkapi dengan roda yang menggerakkan ke depan. Harus diakui bahwa pekerja ini sangat mirip dengan salah satu aktor terpopuler saat ini. Dan acara televisi yang dia bintangi pasti pernah Anda tonton. Mari kita kembali ke video. Dengan penggerak cak segitiga, leher silinder dengan cepat menjadi berbentuk pegas. Kemudian gunakan alat untuk memotong posisi sambungan. Selanjutnya, mari kita lihat gambar detail. Hampir tidak perlu penyesuaian kedua. Jarak pegas akan tetap konsisten. Jadi, apakah Anda tahu bagaimana menangani posisi yang berlebih di kedua sisi? Sekarang mari kita lihat proses penarikan dan pembengkokan ini. Anda tidak salah lihat, benda ini adalah sepotong yang dipanaskan. Kemudian kedua ujungnya secara paksa dibengkokkan ke dalam. Dan sebelum setiap pegas keluar dari pabrik, harus melewati pengujian tekanan tinggi ini. Di atas pegas dipasang alat yang dapat menghasilkan tekanan 10 ton. Hanya ketika setiap pegas dapat menghasilkan ketahanan tekan yang relatif cocok, barulah akan dipindahkan ke depan untuk proses pengecatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah korosi dan karat. Melihat sejauh ini, pasti Anda memiliki keraguan. Apakah banyaknya pekerja yang memproduksi ini dengan lambat adalah karena baikkah? Sebenarnya bukan itu. Karena bagian militer memiliki standar yang tinggi. Dan ada harga pengadaan yang berkali-kali lipat di pasar. Semua ini adalah inti untuk bertahan hidup. Jika harus lembur untuk memproduksi dalam jumlah besar, hanya ada satu kemungkinan. Itu mungkin adalah perang.